Dan kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi, kita lanjut ya perbincangan sebelum ke Bang Zulfan. Saya mau lagi ke Mas Khalid. Mas Khalid, kalau tadi warnanya sudah sama ya, arahnya udah kelihatan kalau capres sudah 80-90% mungkin ke Pak Anies gitu ya. Tapi kalau cawapres gimana? Karena kan ada satu partai Demokrat yang masih menginginkan AHY di situ. Kalau PKS melihatnya realitasnya, rasionalnya gimana? Pertama terkait capres pun kita masih belum definitif ya, apalagi ini masih terjadi dinamis juga pembicaraan walaupun dari ketiga partai juga sudah mulai mengarah ke sana gitu ya. Dan di PKS sendiri mekanismenya harus ditentukan di musyawarah majelis syuro. Jadi DPP sekali lagi hanya bertugas membangun komunikasi. Itu yang pertama. Yang kedua mengenai cawapres. Jadi karena prinsip yang kita sepakati itu adalah equal partnership, masing-masing partai berhak untuk menyampaikan aspirasinya. Nanti masing-masing partai, PKS, Nasdem, Demokrat, itu akan menyampaikan usulan-usulan terkait pasangan capres dan cawapres itu yang ideal seperti apa. Pertama, yang mempunyai capacity to win, mempunyai kapasitas untuk menang. Yang kedua, capacity to govern, memiliki kapasitas untuk memerintah dengan baik. Jadi paling tidak dua kriteria inilah yang akan kita lihat seberapa besar potensial untuk menang gitu dan seberapa bagus dua kombinasi pasangan capres cawapres itu yang mampu memimpin bangsa ini ke depan. Kira-kira demikian. Sehingga kita akan betul-betul mensimulasikan tentunya. Ini kan begini Mas Bayu dan Mbak Gina dan Bang Zulfan. Ini kan juga format koalisi belum pada terbentuk nih. Walaupun sudah ada yang terbentuk katakanlah KIB, tapi KIB sendiri belum muncul capres dan cawapres. Atau partai-partai yang lain seperti Gerindra dan sebagainya juga belum muncul format pasangan capres dan cawapresnya. Jadi kami tidak ingin buru-buru ya. Kami ingin matangkan dulu ini konsep capres cawapres seperti apa, konsep platform perjuangan seperti apa, program ke depan yang akan mau kita bangun seperti apa. Sehingga nanti ketika kita dalam tahapan ingin memutuskan, kita sudah dalam format yang ideal, format yang sudah kokoh. Oke, gitu. Sekali lagi. Ibarat mencari jodoh nih. Iya, tidak ingin terburu-buru ya Mas Khalid. Tapi nanti, sorry Mas. Ta'aruf menuju meminang gitu ya. Oke. Ta'aruf menuju meminang. Jadi sebelum meminang, kita ta'arufnya harus benar dulu nih. Oke. Kriterianya, platformnya, pasangannya, dan sebagainya harus mantap dulu. Oke, penekanannya kan tadi sekali lagi tidak ingin terburu-buru. Tapi Mas Khalid, tanggal 10 November, udah janjian sama Nasdem belum? Ya, sebagai seorang sahabat, sebagai mitra dalam berkomunikasi, kami sangat menghargai ya, dan kami akan bawa aspirasi ini ke musyawarah majelis syuro terlebih dahulu. Jadi di PKS, DPP sendiri tidak bisa memutuskan secara pihak. Kami harus berkonsultasi dan meminta arahan kepada majelis syuro. Karena mekanisme di PKS adalah yang memutuskan apakah kita akan deklarasi berkoalisi dengan partai apa, mengangkat capres-cawapres seperti apa, itu di majelis syuro. Sehingga tanggal 10 November belum ada keputusan apapun dari PKS. Belum ada keputusan. Dan kami akan membawa itu ke majelis syuro sebagai sebuah aspirasi. Oke, itu tadi itu menarik ya. Sebelum kita bahas soal cawapresnya, saya ingin mendalami dulu soal tadi ya, penataan 10 November itu. Saya mau ke Bang Zulfan. Bang Zulfan, 10 November akan deklarasi itu apakah memang sudah mengundang partai atau mitra koalisi? Misalnya sekarang kan yang lagi dibangun hubungan yang cukup intensif kan dengan PKS dan juga Demokrat. Sudah komunikasi dengan kedua partai itu? Saya kira kalau dikomunikasikan itu pastilah. Tidak etis kita mengambil suatu sikap bahwa kita akan melakukan sesuatu tanggal 10 misalnya, lalu tidak dikomunikasikan. Kan tadi ada tim kecil, ya kan? Tim kecil itu pasti sudah komunikasi, ya kan? Cuman kan kadang-kadang biasalah saling menjaga, ya, saling bagaimana mengatur supaya ini enak semua kan gitu. Tidak ada ketersinggungan karena nggak gampang membangun koalisi ini, ya. Dengan latar belakang terus terang saja. Latar belakang ideologi kita sama, tetapi latar belakang politik kita kan berbeda. PKS di mana basisnya, Nasdem di mana, terus kemudian Demokrat juga ada basis yang agak berbeda dengan kita, walaupun ada titik singgung, ya kan? Nah makanya saya katakan bahwa di dalam konteks Anies ini, memang Anies ini kan bukan kader Nasdem, juga bukan kader PKS, juga bukan kader Demokrat. Tetapi kalau kita runtut secara story-nya, yang keras mendukung Anies sebagai cagup DKI itu kan PKS kan. Dari ketiga
koalisi ini. Ya. Nah, oleh karena itu apa? Saya yakin PKS tidak ragu soal ini. Nah, ini yang ingin saya tanyakan Bang Zulfan. Tadi kan Bang Khalid mengatakan bahwa ketika saya tanyakan 10 November itu sudah diputuskan belum kok, masih mau diputuskan di internal. Pertanyaan saya begini, kalau nanti di 10 November itu belum ada keputusan dari mitra koalisi, misalnya kita sebut PKS dan juga Demokrat, apakah tetap akan deklarasi atau menunggu mereka berdua terlebih dahulu? Bersama untuk pertama saya yakin kalau PKS pasti bukan lagi setuju, firm kalau PKS itu. Oh, firm itu maksudnya firm saya kan koalisi begini, dengan Nasdem gitu ya? kita kan bicaranya bukan dari sudut pandang keputusan, tetapi nuansa politiknya kan harus kita lihat. Suasana politiknya kan harus kita lihat. Iya kan? Saya nggak yakin PKS nolak Anies. Oke, PKS Apa Anda yakin tidak? Ini keyakinan saya ya. Kalau kita urut-urut nih, untuk DKI 1 aja PKS tegas, masa untuk presiden enggak kan gitu. Nah itu, coba kita Tapi kayaknya tanyakan ke Bang Khalid. setuju ya, Bang Solid udah senyum nih tadi. Coba, setuju Bang sudah Solid firm ya. belum Bang Khalid untuk berkoalisi dengan Nasdem dan juga Demokrat? Sudah firm atau masih ya nanti diputuskan nanti aja lah? Iya, jadi kalau lihat progres saat ini ya, yang mohon doanya semoga kami berjodoh ya. Jadi tetap keputusan itu ya, itu tidak kita ingin buru-buru. Tapi kalau lihat progresnya kok makin kesini makin jodohnya makin dekat gitu ya. Jadi banyak kesamaannya lah ya, banyak kesamaannya. Dan kemudian ini sebenarnya yang penting adalah bagaimana kita itu agenda perubahan ke depan itu seperti apa gitu. Kami sering menyebutkan sebagai sebuah poros perubahan dan perbaikan ya. Bagaimana apa yang akan kita ubah di masa mendatang dan apa kita perbaiki. Jadi jangan sampai begini, narasi koalisi itu jangan narasi elit. Ini sekali lagi, PKS menginginkan narasi koalisi itu bukan narasi elit, tapi narasi masyarakat, narasi rakyat. Sehingga agendanya itu yang harus kita perkuat di sini. Agenda perubahan apa yang akan kita bangun bersama. Sehingga kalau kita diskusi di tim kecil ya, informasi yang saya dengar, yang saya amati, itu justru lebih banyak mencocokkan apa grand design, apa grand strategi dari 3 partai ini dan pasangan capres-cawapres nanti ke depan ketika berkoalisi nanti ke depan. Sehingga kita bukan hanya bicara sosok, bicara figur, potensi menang siapa dan sebagainya, tapi juga platformnya ini perlu ada adjustment, penyesuaian begitu ya. Agenda ekonomi seperti apa, agenda pemberantasan korupsi seperti apa, dan sebagainya. Sehingga kami menginginkan ketika pun nanti, jika Allah takdirkan 3 partai ini berkoalisi dan mendeklarasikan capres dan cawapres, maka agenda kerakyatan, agenda kebangsaan itu clear, jelas, dan akan membawa visi Indonesia ke depan yang lebih baik. Itu yang penting. Baik, saya mengutip tadi kata Mas Khalid soal adjustment. Ini saya harus nanya ke Bang Zulfan, Bang, soal adjustment ini. Ada tadi sudah menyebutkan soal titik singgung atau konstituen ya, basisnya gitu, dari 3 partai ini. Saya ingin mengonfirmasi analisis yang menyebutkan begini, salah satu kegalauan dari Nasdem saat ini adalah soal ketika berkoalisi dengan PKS dan Demokrat adalah soal posisi politik saat ini. Nasdem kan di pemerintahan, Demokrat, PKS kita tahu oposisi saat ini. Benar tidak posisi itu, nuansa politik itu yang akhirnya membuat Nasdem agak galau juga saat ini? Saya kira nggak ada beban. Kita kan bicara pemerintah ini kan 2004. Sampai 2004 kita pasti form itu kita akan mengawal Jokowi dalam kesuksesan dia memimpin sampai tahun 2024. 2024 kan ceritanya lain lagi. Kan bukan komitmen kita kan selama Jokowi menjabat presiden. Ya, jadi nggak ada beban. Nah, ini kan bicara 2024 sampai 2029 misalnya. Ya, jadi apa yang harus dikhawatirkan? Nggak ada, itu pengamat-pengamat boleh aja lah ngomong, ya mengamati dari luar bahwa ini ada, ini nggak ada. Saya kasih tahu, firm tidak ada beban bagi Nasdem, walaupun selama ini bersama Pak Jokowi. Terus Pak Jokowi juga akan mengarahkan Nasdem, nggak ada, silakan aja. Saya sudah selesai. Pak Jokowi kan berpikir gitu, saya sudah selesai di 2024. Teman kan pastilah, seperti kemarin Wakil Ketua Umum Nasdem mengatakan, penting sekali bahwa buat Anies kalau menjadi presiden nanti melanjutkan. Kan gini dilihat, misalnya IKN ini bukan keputusan Jokowi, ini sudah menjadi undang-undang, diputuskan DPR dan pemerintah.
Masa Anies kalau jadi presiden tidak melanjutkan ini, atau Ganjar jadi presiden tidak Tapi kan melanjutkan? kalau nggak salah PKS juga keras tuh menentang IKN. Artinya sekarang ada di kubu yang sama, tapi yang satu posisinya berbeda gimana, Bang? Semua kalau kan gitu? politik ini keras di awal bisa lunak di akhir. Kan ini Oke. terus bisa lunak di awal, keras di akhir. Ini kan Dinamis ya namanya Bang ya? politik. Iya. Nah Bang Zulfan begini, saya ingin balik lagi ke tadi kan soal Anda mengatakan pada 10 November. Saya ingin mendalami dulu. Tadi kan Bang Khalid sempat mengatakan bahwa kalau posisi cawapres ini justru kalau untuk yang kader non internal itu justru akan tidak menimbulkan resistensi di antara partai koalisi. Nah, untuk posisi cawapres ini gimana kok tadi Anda mengatakan bahwa capres ini firm kok ke Anies gitu. Capres. Cawapres. Oh, Untuk posisi cawapresnya. ya, cawapres kan tadi saya bilang ada 3. Kalau Andika itu bukan partai politik. Khofifah memang anggota partai politik, tapi di luar 3 koalisi ini. AHY ketua umum Demokrat. Nanti kan ini dibicarakan dari 3 ini. Inilah yang saya kira tadi yang Pak Khalid bilang bahwa kita sudah mendekat, sudah 80-90%. Ini kita coba terus diskusikan ini, jangan terburu-buru. Kadang-kadang kan orang begini, dari hari ke hari itu kan dia pertimbangkan semua, perubahan-perubahan itu banyak, ya kan? Oke. Yang nggak bisa berubah itu kan kapan kiamat itu Tuhan tetapkan itu. Kalau selain kiamat itu, saya kira pasti banyak manusia ini mengalami perubahan. Oke. Bang, tapi bentar, untuk 10 November itu hanya capres atau cawapres pun juga turut? Nah sampai saat ini ya kan mungkin capres dulu yang agak lebih sudah mendekat. Oke. Nah kalau memang nanti 10 untuk yang cawapresnya kan nanti ada lagi waktu panjang diskusi lagi ya kan. Jadi panjang lah, jangan buru-buru. Jangan dulu. Kita berangkat ini karena pernyataan Bang Zulfan mau 10 November. Sementara PKS ini masih woles-woles aja kalau saya tangkap tadi ya pernyataan Bang Khalid. Saya mau ke Bang Khalid lagi kalau gitu. Bang Khalid, ini kan tadi kan Bang Zulfan mengatakan bahwa capresnya ini firm kepada Pak Anies untuk Partai Nasdem ya tanggal 10 November nanti. Untuk cawapres seperti apa kebatinan dari internal PKS? Karena kalau kita berkaca di 2019 waktu itu Pak Sandi kan diumumkannya di last minute itu. Bahkan menunggu dulu ya partai sebelah yang ada Nasdemnya mengumumkan Pak Ma'ruf Amin jadi cawapres. Itu gimana Bang Khalid? Pertama terkait cawapres, ada beberapa aspirasi yang muncul. Pertama adalah dari internal PKS juga kita menyampaikan beberapa kandidat ya dari internal PKS dan kita sudah sampaikan kepada tim kecil yang melakukan komunikasi politik di beberapa nama. Nah, karena sifatnya equal partnership tadi, masing-masing partai baik Nasdem, PKS, kemudian Demokrat, mereka menyampaikan nama-nama kira-kira pasangan capres-cawapres seperti apakah yang ideal. Itu yang pertama. Yang kedua, itu adalah yang paling penting juga adalah bagaimana pasangan capres dan cawapres itu punya chemistry, punya kecocokan begitu. Sehingga nanti ketika ketiga partai ini memutuskan capresnya siapa, capresnya ini juga memiliki preferensi, mempunyai kriteria juga untuk cawapresnya. Sehingga duit tunggal, ya, duit tunggal. Jadi capres cawapres itu bukan kawin paksa, tapi duit tunggal. Ada chemistry, ada kesamaan pandangan dan sebagainya. Dan yang ketiga yang paling penting adalah ke pasangan tadi, cawapres tadi dan capres cawapres tadi yang paling potensial menangnya tinggi, paling tinggi. Itulah yang kemudian ingin menjadi sebuah kriteria kesepakatan dari kami. Sehingga pertama kami ingin punya aspirasi internal dan kami sampaikan kandidat menurut kita, kemudian kedua harus ada chemistry, dan ketiga adalah bagaimana itu kandidat memiliki potensial atau capacity to win atau mempunyai kapasitas untuk menangkan kompetisi. Kira-kira demikian. Baik, saya ini harus tanya juga ke Mas Khalid, pertanyaan saya tadi sama dengan ke Bang Zulfan. Soal dukungan Nasdem ke Anies gitu selama melanjutkan program-program Pak Jokowi gitu. Tadi menyebutkan salah satu IKN begitu ya kalau Bang Zulfan. Selama ini kan PKS keras juga soal IKN gitu. Nah kalau misalnya persyaratannya seperti itu, gimana PKS, Mas Khalid? Nah, hal-hal semacam inilah, substansi semacam inilah yang kita bicarakan dalam tim komunikasi ya. Jadi ketika mengatakan bahwa kita tidak hanya bicara sosok capres dan cawapres, tapi kita berbicara terkait agenda pembangunan ke depan. Hal-hal strategis seperti IKN kita akan bicarakan. Nah, PKS memiliki catatan kritis, sikap kritis terhadap IKN. Tentu kita akan sampaikan sikap kita di tim komunikasi koalisi. Tentunya dari Demokrat dan Nasdem juga memiliki pandangan yang berbeda ya karena mendukung IKN. Nah, disinilah pentingnya perlu ada titik temu di situ. IKN memang sudah menjadi undang-undang dan kita harus taati bersama.
Tapi bagaimanakah pembangunan IKN ke depan? PKS memiliki catatan-catatan, memiliki bagaimana grand design pembangunan IKN ke depan itu seperti apa. Nah, inilah yang kemudian harus kita dudukan bersama. Saya pikir ini yang menarik untuk kita diskusikan dalam tim komunikasi koalisi. Kenapa demikian? Karena ini agenda-agenda kebangsaan. Jangan sampai nanti ketika sudah terbentuk tim koalisi ini sudah terbentuk, terdeklarasi, ternyata hal-hal strategis kita tidak satu pikiran. Iya. Kan begitu. Jadi mendingan hal-hal yang strategis yang ingin kita bangun bersama itu clear lebih dulu gitu ya. Oke. Dan ini yang ingin coba kita rumuskan seperti itu. Sehingga ke depan kita melangkahnya lebih enak. Pilihan sosok capres cawapresnya clear, agenda platform perjuangannya clear, sehingga ketika kita melangkah ingin deklarasi ya itu enak. Ibaratnya kalau mau cari jodoh nih, ta'arufnya udah clear, udah jelas, udah selesai gitu ya. Oke. Meminangnya udah enak gitu, udah tenang gitu, udah cocok gitu ya. Sehingga nggak ada ganjalan-ganjalan Singkat saja. dalam hati. Oke. Bang Zulfan, singkat saja. Ya, singkat Waktu kita saja, saya sudah kira mau kan habis kalau kita soalnya. lihat penjelasan Mas Kolek ya, bahwa tidak mutlak PKS itu menolak IKN. Nanti dilihat dari grand design-nya mana yang perlu kita evaluasi. Kalau evaluasi kan wajar. Ya. Tetapi bukan perencanaan IKN itu sebagai ibu kota negara itu kita tolak, kita batalkan atau tidak dilanjutkan, tetapi merevisi hal-hal yang memang perlu direvisi. Ada ruang kompromi ya di situ ya Bang Lah, ya. iyalah. Ah, ya udah. Oke, Karena jadi- tadi politik itu tadinya keras, belakang bisa lunak, tadinya lunak. belakang Sangat bisa dinamis keras. ya, Pak ya. Tapi yang paling menarik, baik, kita tunggu nanti tanggal 10 November. Ini Iya. apakah kemudian deklarasi akan dilakukan oleh sejumlah partai politik Iya. atau seperti apa? Nah, Apakah kita tunggu. nanti Mas Khalid datang, kemudian Mas Ahe datang di Kota Pahlawan? Salah. Itu yang harus kita cermati ya nanti. Ya. Oke, Sekali lagi nanti. terima kasih banyak Ya. untuk Bang Khalid, Bang Zulfan sudah meluangkan waktunya pagi hari ini. Salam sehat selalu ya. Iya. Oke, kami jeda terlebih dahulu. Nanti kami kembali dengan ini isu yang penting juga mengenai harga kedelai yang naik. Nah, sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi.